sore ya. Hari ini karena materi cukup banyak, jadi gue minta teman-teman mungkin jauhi diri dari any distraction, catat, karena ini mungkin hal yang teman-teman mungkin perlukan. Selama sebulan ini kita banyak bahas tema tentang gimana sih blessing di city gitu ya. Minggu lalu bahkan Kopiter bagus banget nyampain tentang kita perlu punya mental kontributor, bukan konsumen. Jadi sama-sama bahwa teman-teman di sini tuh datang ke sini pun bukan sebagai audience, ya, bukan sebagai penonton atau spiritual konsumen datang ke sini, enggak, ya. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dong, berapa banyak di sini yang dari luar kota, boleh angkat tangan nggak? 1, dari luar kota, 2, 3, 4, wow, luar kotaan semua ya. Wow. Jadi ini aslinya domisilinya sebenarnya luar kota ya. Jadi sekarang baru pindah ke Bandung pas kuliah. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman semua di sini. Anyway guys, gue yakin dan percaya kalau kita dari luar kota, dari berbagai macam kota datang ke sini, intercultural banget ya, berbagai macam budaya dipertemukan. Gue percaya itu semua Tuhan punya tujuan, oke. Nah, panggilan kita memang untuk memberkati kota ya. Memberkati kota. Ya, hari ini ada banyak juga contoh yang nanti kan gue share. Nah, materi firman ini sebenarnya gue ambil dari materi Ko Ariel tadi pagi, terus ada sebagian dari Ko Denny Gamadi juga. Mudah-mudahan ini bisa helpful buat teman-teman, karena mungkin teman-teman semua di sini begitu bahas contribute ke kota, ya elah hidup gue aja gimana gitu kan. Nah, itu yang akan kita tekankan lebih ya. Oke. Nah, masa-masa kuliah itu sebenarnya ada perubahan yang lumayan signifikan. Betul gak sih? Dari teman-teman mungkin SD, SMP, SMA. Itu semuanya lebih rutin ya. Bangun jam 6, sekolah jam 7, pulang jam 2. Terus SD, SMP, SMA. 3 plus 3 plus 6. Berarti sekitar 12 tahun teman-teman punya rutinitas yang sama. Benar gak sih? Masuk kuliah itu beda banget. Gak ada lagi yang nelponin kalau kita bolos. Gak ada lagi yang nyuruh-nyuruh, kapan lu kumpulin tugas? Kalau lu gak kumpulin tugas, ya sudah, lu nilainya jelek. Bener gak? Belum lagi kalau kita udah mendekati akhir kuliah. Ngadepi skripsi. Berapa banyak yang molor skripsi, boleh angkat tangan? Terima kasih atas kejujurannya angkat tangan. Skripsi, gak ada juga yang nyuruh untuk lu bisa lulus. Final test, skripsi. Ya lu lulus. Kalau lu enggak ya sudah. Paling ngaret terus, bener enggak? Jadi benar-benar itu perubahan yang lumayan signifikan. Dan nanti waktu di akhir memasuki kerja lebih berubah lagi. Kita mau melamar sehari berapa perusahaan. Kalau yang mau kerja, kalau yang mau bisnis juga kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bener nggak? Itu banyak perubahan yang terjadi. Makanya memang hidup kita ya bergantung sama kita juga sih. Dan Tuhan pastinya yang menetapkan itu semua. Tapi semua harus di tangan kita ya. Dan ada banyak juga isu yang terjadi di usia-usia tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang diperlengkapi dengan cukup untuk memasuki periode tersebut yang akhirnya mulai membingungkan. Ya, dan teman-teman mungkin tahu istilah ini ya. Biasanya di usia-usia 22, ya around 25 lah ya. Mengenal dengan nama quarter life crisis. Sama-sama ngomong, mungkin lu ya gitu suka ini. Coba tanya lagi karena lu bukan. Ya. Ini usia sekitar 25 tahunan lah, quarter lah ya. Nggak bisa eksak juga ya. Ini mempertanyakan ulang semua yang telah dicapai. Gua ngapain aja ini, ya ampun. Nah, ini gejala-gejalanya nih ya. Ini gejala-gejalanya, kita lihat next slide. Next slide. Penurunan rasa bahagia. Kok gue nggak happy ini ya? Kayaknya enakan SMA dulu deh. Terus gini, biasa gini. Kok temen gue berubah ya? Nah, siapa yang ngalamin gitu? Temen gue berubah loh. Dulu deket banget. Sekarang udah gak deket. Ya. Penurunan rasa bahagia. Enakan waktu kecil. Hidup tentang main aja. Sekarang aku harus mikirin skripsi. Yang belum lulus bahkan kerja di mana nanti ya? Galau. Terus memberkati kota, ya elah memberkati kota ini aja gue pusing gitu. Memikirkan makna kehadirannya di dunia. Wow. Ada saya dan tidak ada saya, sepertinya tidak ada perbedaan hidup ini. Oh my God. Apalagi ya.
yang tiba-tiba baru putus, terus gak lama kemudian dia udah lagi posting story sama teman baik lu lagi. Ya kan, sama teman baik lu lagi ya. Jadi mantan oper-operan biar satu circle tetap. Oper sama lu biar lu jagain juga. Pusing udah. Makna hidup gua apa di mata dia? Bisa dengan cepat dia posting lagi sama yang lain. Ya. Terus ke gereja kita disuruh memberkati kota. Ya elah, apaan gitu kan. Kehilangan atau ketambahan berat badan. Nah loh. Tolong Tuhan. Jam tidur yang berubah. Siapa yang pagi jadi malam, malam jadi pagi, angkat tangan. Bener dong, ada yang angkat tangan dong, syok gua. Ada yang angkat tangan. Pasti baru masuk kuliah kan? Bener. Bener lagi baru masuk kuliah. Aduh. Yang baru datang dan baru lulus SMA masuk kuliah, tenang, gak menakutkan itu kok. Perubahan mood seperti kemarahan yang meningkat, mudah tersinggung, sedih, panik. Nah ini nomor 7 problem banget, apalagi masa-masa pandemi guys. Menarik diri dari relasi dan kegiatan rutin tertentu. Isolasi. Misalnya gini ya, ngelihat teman-teman kita yang SMA dulu deket banget. Dia posting story sama teman-teman gue. Kok gue gak diajak ya? Udahlah, gue gak mau lagi. Ternyata semua teman-teman itu sama aja. Udah gue di rumah aja lah. Gue gak mau kenal lagi sama yang namanya manusia. Udah gak usah manusia-manusia. Yang penting hidup gue aja udah. Ini gejala-gejalanya guys. Jadi kalau tadi kalian cukup rame, ya udahlah kita semua sama berarti ya. Gak apa-apa. 8. Beberapa orang menyesal tidak memilih jalur karir yang berbeda atau jalur jurusan yang berbeda. Ya, tidak menciptakan kehidupan yang mereka impikan. Gue ngalamin banget itu. Gue dulu pernah mikir kenapa dulu gue kuliahnya gak di luar kota aja ya. TK di Bandung, SD di Bandung, SMP di Bandung, SMA di Bandung, kuliah di Bandung, kerja di Bandung, nikah di Bandung, punya anak di Bandung, gereja di Bandung, semua di Bandung. Pernah gue ngalamin gitu. Mikir gitu, waduh ini sering banget mikir. Ya. Dan quarter life crisis ini secara gamblang menampar individu dengan sebuah pertanyaan. Siapa ini saya sebenarnya? Kenapa gue ada di sini? Ya. Gimana gue bisa kontribusi? Gue aja gak tahu siapa gue. Gue aja gak tahu kenapa gue di sini. Contribute to the city. Ya elah. Menemukan diri sendiri aja susah sekali gue. Ya. Gitu ya. Dan akhirnya. Kalau kita mau jauh lebih dalam. Kenapa itu bisa muncul sih. Sebenarnya ini rumus yang sering kali dipakai. Dari pertanyaan ini. Next. Nah ini rumus setan kalau gue tulis ya. Saya sama dengan penampilan plus apa kata orang. Ya, saya sama dengan penampilan plus apa kata orang. Siapa yang sering terjebak di sini boleh angkat tangan. Gue orang yang people pleaser, gue terjebak di sini banget. Jadi kalau hari ini ada orang ngomong tentang diri gue nggak oke, gue langsung merasa hari ini jelek banget ya gue ya. Kayaknya ada yang salah dengan hidup gue. Sederhana bahkan kalau misalnya hari Minggu ke gereja, gue nyapa seseorang tiba-tiba dia nggak nyapa balik gue, itu sering problem. Ya, terus gimana gue bisa memberkati kota, kontribusi. Gue aja belum bisa menemukan siapa diri gue. Ya. Appearance tuh bisa bicara tentang apa sih? Apa yang gue pakai hari ini? Ya, apa yang gue kendarai hari ini? Terus gue kerjaannya apa? Kampusnya apa? Prestasinya apa? Dan sebagainya semua yang kelihatan. Harta, tahta, seksualita. Misalnya seksualita ini bicara tentang gue kesini bawa gandengan atau enggak gitu kan. Itu bisa membedakan loh. Bahkan katanya sekarang bener gak sih? Gue pengen nanya nih ya. Ada yang katanya apa? Rental pacar, bener? Bener? Bener ada? Ada? Oh gitu? Ada agennya di sini? Oh my god. Untuk katanya ini gue cuma pernah dengar ya, katanya untuk nemenin teleponan, nemenin keundangan ada beda harga lagi, bener ya? Nelfonin sleep apa supaya bisa tidur gitu kan? Oh my god. Jadi siapa yang pernah jadi konsumennya? Hampir terjebak. Oke ya. Nah sedangkan inilah yang sebetulnya perlu kita mengerti. Ini gambar diri kita sebenarnya. Kita perlu ngerti sebenarnya saya sama dengan apa kata Tuhan.
Apa kata Tuhan itu apa sih? 1 Petrus 2 ayat 9 ngomong, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya. Yeremia 29 ngomong, sebab aku ini mengetahui rancangan ada yang ada padamu. Mengenai kamu ya. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tadi bahkan Ko Ariel bilang ya, dia tuh di masa-masa mudanya gagal banyak. Tapi ternyata his mess malah menjadi God's message loh. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini mungkin ngalamin tadi quarter life crisis, ingat terus identitas ini. Karena sebelum kita ingat identitas ini, gimana kita bisa keluar dan merdeka. Ya, bukan kata orang, bukan kata, bahkan ya, sorry to say, bukan kata keluarga kita, bukan kata bestie kita, bukan kata best friend kita, tapi apa kata Tuhan. Bisa nggak apa kata Tuhan tuh ngomong personally ke kita. Even gue pun menyadari nggak gampang, karena setiap hari kita berperang di dalam, there is a war within me gitu ya. Selalu perang, hari ini ketemu siapapun, even di gereja selalu perang. Tapi ingat, ini yang paling powerful. Karena perkataan Tuhan gak pernah berubah. Circle kita berubah-berubah, benar gak sih? People come and go. But Jesus come and stay, benar? People come and go. Ya, tadi ada yang perpisahan. Tadi pagi ada yang perpisahan lagi. Come and go, sedih gue. Tapi gue percaya, Jesus come and stay. Itu yang perlu teman-teman pegang. Tuhan datang dan tinggal. Dia gak pernah kemana-mana. Ya. Bahkan kalau yang siapa di sini mau menikah nanti boleh angkat tangan? Oh, ada yang nggak angkat tangan. Oke, nggak apa-apa. Oh, ada yang 2 tangan. Saya ulangi pertanyaannya, kayaknya kurang jelas pertanyaannya. Siapa yang nanti mau menikah suatu hari nanti boleh angkat tangan? Iya. Mau nikah ya boleh angkat tangan. Oke. Teman-teman tahu nggak sih kalau janji nikah itu juga kan ada tulisannya sampai maut memisahkan. Maut bisa memisahkan kita, bahkan saya dan istri saya yakin one day pasti terpisah. Tapi Yesus stay. Ya, firman Tuhan sampai selama-lamanya. Itu yang harusnya jadi gambar diri kita, yang jadi self-worth kita, yang jadi identity kita. Itu dulu. Oke? So far so good sampai sini? Oke. Jadi bahas serving the city, ini saya kutip juga dari Ko Ariel tadi dia sebut ini. Next. Bagaimana kamu bisa memberi makan orang lapar kalau kamu sendiri lapar? Gimana kita bisa bantu orang kalau gue sendiri lapar, lagi quarter life crisis? Bagaimana kamu bisa menolong orang miskin kalau kamu sendiri miskin? Ya, kita sering berpikir gitu kan? Ya elah gue dulu kali. Sampai akhirnya ya kita emang gak pernah beres sih. Ya. Tapi pertanyaannya bisa kita balik juga. Next kita lihat. Apakah kamu mau memberi makan orang lapar memang kalau kamu sudah kenyang? Yakin. Kalau lu tadi semua oke misalnya. Anggap satu angkatan semuanya iri sama lu gitu. Udah punya pasangan, kerjaan lebih bagus duluan, dan sebagainya. Apakah yakin lu, waktu lu punya kondisi itu, lu mau contribute to the city? Bahkan even small things yang dibahas sama Ko Peter minggu lalu ya. Ngajak ngobrol orang-orang ya. Kayak Ko Peter kan ngajak ngobrol tukang cuanki, bener kan? Tukang batagor gitu kan. Itu hal kecil. Pertanyaan gue balik, emang lu udah kenyang? Lu mau ngajak ngobrol itu? Ya. Karena kita gak akan pernah beres sih mikirin diri sendiri. Apakah kamu mau membantu orang miskin kalau kamu udah kaya? Kaya itu aja kata sifat. Gak pernah puas. Bener gak sih kita ini? Gak akan pernah puas. Ya. Jadi hari ini gue pengen ajak teman-teman mulai dengan sebuah keputusan statement ini nih. Start with small decision to care. Ya. Sama-sama toel kiri kanannya. Kita care yuk. Gue seneng banget ini kita lagi memulai sebuah komunitas di college. Dan kalau tadi teman-teman mungkin melihat, begitu teman-teman nyampe lantai S2, ada yang baru pertama kali hadir kan, tadi banyak beberapa ya. Langsung ada yang nyamperin, bener kan? Ajak ngobrol. I wish itu bisa menjadi culture yang bagus. Kita bisa ngobrol dengan gampang sama orang. Bukan jadinya eksklusif datang ke sini langsung, oh ada teman baik gue kesana, ada siapapun gak dipeduliin gitu. Ya. Tapi biasalah untuk care, perhatiin sekeliling, ada siapa yang baru. I think itu bisa menjadi bagus banget. Nah hari ini gue pengen sama-sama kita deeper ke Alkitab. Dari tadi belum buka Alkitab ya, panjang lebar ngomong. Orang namanya Nehemia. Ya, dia adalah asisten pribadi Raja Artasasta.
kemewahan dan kenyamanan itu menghiasi hari-harinya. Ya. Tapi Nehemia juga ternyata pernah ngalami krisis itu loh teman-teman. Nah kita lihat ayatnya waktu dia ngalamin krisis tersebut. Juga dimulai dengan hal yang sederhana. Krisis itu kegalauan itu ya. Padahal dia udah apa? Kenyang, kaya. Sama-sama ngomong sama saya, kenyang, kaya. Siapa yang gak pengen ya? Kenyang, kaya lagi. Deket raja lagi. Udahlah. Berarti dia punya ordal lah, orang dalam ya. Nah, Nehemia 1 ayat 2-4 ngomong gini. Pada waktu itu saudaraku Hanani datang dari Yehuda bersama beberapa orang. Lalu mereka apa? Mulai dengan nanya. Makanya nanya. Gimana kabar lu? Dimulai dengan nanya sederhana. Lalu mereka kutanyai tentang keadaan di Yerusalem. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, dia tuh Raja Artasasta tuh. Jadi si Nehemia itu orang Yerusalem gitu. Ya, dan sekarang tinggal di Babel. Oke? Kita lihat lagi. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu kini hidup sengsara. Ya kan? Akhirnya begitu nanya kabar, orang itu jelasin, sengsara bro, gitu, sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Mulailah dia galau. Lagi pula tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur, berantakan. Pintu-pintu gerbangnya belum dibenerin sejak dibakar di waktu yang lampau. Nah ini awal mula tokoh Alkitab yang namanya Nehemia ini galau, mempertanyakan hidupnya. Padahal apa? Kaya, kenyang, asisten pribadi raja. Semua orang pengen kayak dia. Makanya tadi pertanyaan saya balik kan. Apakah kamu kalau kaya bakal bantuin yang miskin? Apakah kamu kalau kenyang bakal bantuin yang lapar? Benar gak sih? Ya. Gak ada tembok karena terbongkar. Itu jadi Yerusalem banyak diserang lah intinya ya. Nah lihat ayat 4. Kita sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Berhari-hari aku terus berpuasa sambil berdoa pada Allah. Berita dari sahabat kampungnya ini menjadi penanda awal midlife crisis. Gue katainnya midlife karena dia udah lebih tua, nggak quarter life ya. Dari Nehemia. Dalam doanya mungkin dia ngomong ini, aku hidup di istana yang megah dengan pekerjaan yang didambakan banyak orang. Apa arti semua ini? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Di kampungku rusak, Yerusalem rusak. Ya, aku mau bangun kota. Nah, akhirnya ini yang diputusin. Dia memutuskan untuk resign. Ya, dan resign itu seperti aktivitas bunuh diri. Karena pengabdian kepada raja itu sifatnya seumur hidup. Ya, gue berharap teman-teman bisa relate dengan kondisi di zaman itu loh, teman-teman. Kondisi di zaman itu, pengabdian kepada raja itu seumur hidup. Kenapa yang dicatat? Karena memang dia akhirnya mengalami yang krisis itu loh. Nggak puas padahal udah enak hidupnya. Akhirnya apa? Nehemia resign dong. Dan mulai kontribusi ke kotanya. Membangun tembok. Nah dari cerita ini, inilah pertanyaannya teman-teman. Kalau gue pengen jalanin visi Tuhan. Kalau gue pengen blessing the city. Terus gue gimana mulainya? Kalau itu kan gampang ya. Misalnya gampang ketahuan ya. Langsung bangun kota zaman itu kan. Nah akhirnya kita gimana nih? Apakah harus jadi pendeta? Jadi misionaris? Membangun yayasan? Nah tenang dulu nih. Kita bisa mulai dengan ada namanya 7 channel. Sama-sama katakan 7 channel. Kita lihat next slide ya. Nah mungkin teman-teman bisa dengan mudah ingat ini dengan A, B, C, D, E, F, G. Sama-sama ngomong A, B, C, D, E, F, G. Gampang banget kan? Nah ini tuh jadi misalnya yang pertama di arts and entertainment. Siapa di sini yang senang arts? Boleh angkat tangan? Wih langsung angkat tangan. Entertainment yang pengen jadi artis. Asik. Angkat tangan, sedap. Kapan terakhir nge-vlog? Bisnis, siapa yang udah punya usaha bisnis? Oke, ada juga Christianity. Christianity itu misalnya di kerohanian, ya. Saya contohnya di situ, Kopiter pasti. Christianity ya. Development sosial sektor. Siapa yang di sini seneng dengan yayasan, pembangunan manusia? Ada? Oh, enggak ada. Oh, ada. Education.
Pendidikan, sekolah dan sebagainya. Finance, asuransi, investasi dan sebagainya. Government, politik. Ada yang bercita-cita jadi DPR, DPD gitu. Angkat tangan semua lu kayaknya. Banyak maunya ya. Bagus. Kenapa gue nanya kayak gini? Siapa sih yang naruh hati itu ke kalian? Bener gak sih? Kita semua diciptain beda-beda loh. Gak semuanya di satu tempat. Christianity, semuanya pendeta gitu. Enggak kan? Nah tapi pertanyaannya harus berubah. Kalau gue di sana, gue ngapain? Bisa gak kita care? Start with small decision to care. Bisa gak kita care di sana? Tapi kok saya bingung gimana ya? Nanti kalau nggak cocok, saya bingung gimana ya? Kalau nanti di sana saya tuh nggak gimana berkontribusi kayaknya. Kayaknya kurang deh. Nah sengaja saya hari ini bawa stick golf ya, asik. Nih stick golf saya. Bukan gini ya makanya ya. Salah ada gini. Terus sengaja nih gue udah pakai topi jadi kayak orang-orang main golf gitu deh. Gaya kan main golf. Nah teman-teman, gue nggak pernah main golf sekalipun. Nggak pernah gue sekalipun main golf. Jadi gue mempelajari ini supaya teman-teman bisa lebih mudah mengerti ya. Jadi gini teman-teman, kita lihat next slide dulu ya. Ini ingatinnya ABCDFG ya. Ada passion, experience, talents. Nah ini untuk kita akhirnya bisa berkontribusi ke kota tuh nggak mungkin jauh-jauh dari hal ini teman-teman. Misalnya, aduh, aku kayaknya tadi ada sih kayaknya 7-7-nya, tapi ngelangkah aja nggak mau. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau main golf itu ya, ada katanya par 5, bener nggak? Bener ya? Jadi kalau misalnya kita pukul itu nggak mungkin langsung nyampe ke hole-nya lah. Jadi harus step by step. Misal ya, kalau saya pukul bola ini, ternyata lubangnya jauh banget tuh di lantai S2 depan lift tadi tuh. Berarti saya harus pukul kemana? Tek, sekali pukul bolanya sampai ke belakang situ, bener nggak? Sampai ke belakang. Pukul lagi sekali, tek, keluar ke kiri, bener? Udah pukul ke kiri, pukul lagi sekali supaya turun ke bawah. Bener nggak? Harus berapa kali pukulan berarti itu tadi? 1, 3 ya? Sekitar 3 lah ya. Nah sama juga dengan halnya kalau kita mau kontribusi sesuatu. Coba dulu dong sekali. Aduh aku coba di arts. Bisa loh. Saya ngerasa passion di sana. Tapi ternyata di arts ditegur ya. Kayak tadi Peter ceritakan ditegur. Ditegur karena mengasihi loh. Mengasihi. Terus kena tegur. Jadilah experience. Kejadian yang membentuk mindset dan heart. Udah pukul. Kayaknya bukan itu lubangnya. Jadi apa? Ya pukul lagi. Coba lagi di development. Coba lagi di government. Sampai nanti akhirnya kita ketemu. Oh disitulah tempat saya. Dan di situ juga talent saya. Pertama kali saya ketemu Christian ya. Saya chattingin, susah banget balasnya. Gak nyangka dong. Dikirain teh orangnya dieman. Pas udah ngobrol. Saya ngomong 3 kata. Dia ngomong 3.500 kata. Dan tadi ngomong bisa sebagus itu. Listen, apa pukulan yang saya lakukan? Sorry. Maaf ya. Maaf Ko Jason, maaf. Kepukul, hampir kena laptop. Apa yang saya lakukan? Chatting terus. Terus ngajak lagi. Ternyata apa yang saya lakukan juga ternyata membuka passionnya dia, talentnya dia. Jadi semua perlu bergerak. Kalau kita mau kontribusi ke kota di bidang arts di sini, ada grupnya dance. Ada juga yang misalnya membantu kebutuhan khusus yang suka bikin acara-acara untuk orang-orang Down syndrome. Ada. Gimana caranya? Terlibat aja. Kenapa harus jadi pemimpinnya sih? Kita terlibat jadi panitianya. Ya, kemarin teman-teman dari SMP SMA terjun ke rumah Ruth. Dia terjun. Cuman apa? Ngegendong bayi. Only. Rumah Ruth itu rumah yang menampung bayi-bayi yang hamil di luar nikah. Teman-teman SMP SMA ke sana. Intinya apa yang dia lakuin? Dia coba pukul. Siapa tahu, gue belum nanya sih ke mereka. Taunya di antara anak-anak SMP SMA itu ada yang benar-benar terbeban, passion, strong feeling and emotion, langsung merasa pengen punya anak. Enggak, bukan gitu. Masih SMP SMA guys, jangan. Cut itu tolong ya. Dia langsung merasa apa? Aku pengen dong support terus.
langsung pengen menjaga, menghargai kekudusan dan seks di dalam pernikahan gitu. Harusnya gitu kan? Bener gak sih? Jangan sembarangan gitu ya. Siapa tahu gitu, bener gak? Dan itu yang terjadi di dalam hidup saya. Ya, saya juga terjadi itu dalam hidup saya. Saya coba dulu semua, melayani, semua coba. Ya. Ada 7 channel, kembali ke slide sebelumnya coba. Nah tadi teman-teman ada yang nanya, aku bingung semua kak. A belum, B belum, D belum, E belum, G belum, F belum. Saya yakin teman-teman ada di C, sekarang ada di gereja. Banyak pelayanan gereja yang bisa teman-teman ikutin. Come on. Multimedia, Ko Alfred, siap membina anak-anak baru? Siap. Ada banyak loh pelayanan-pelayanan di CLC yang kita bisa coba. Bener gak sih? Terjun aja dulu kalau bingung semua. Kata kuncinya apa? Moving you from konsumen to kontributor. Oke? Oke, kita lihat next slide. Nah, ini salah satu saya kasih contoh juga. Seorang yang namanya Gracia Poli ya. Saya simpen dulu ya golfnya. Nah, Gracia Poli ini, ada yang tahu ini siapa? Hah? Ada yang tahu? Pebulu tangkis, bener gak sih? Dia kemarin sempat jadi juara. Ya. Dan teman-teman tahu gak sih? Dia itu ternyata juara di tahun keberapa belas dari karirnya. Dia memulai karirnya itu dari umur belasan tahun. Dan kemarin dia itu baru mencapai juara dunia itu di usia yang kurang lebih 30-an tahun deh. 30-an tahun. Artinya apa? Memang 33 tahun 356 hari. Ya, dia berkarir dari usia yang sangat muda itu 17 tahun. Saya yakin dan percaya. Waktu teman-teman mencoba pukul tadi ya. Pukul. Gagal. Pukul lagi. Masih belum dapat. Pukul lagi. Masih belum dapat. Dan kita gak bisa tahu exact. Di tahun keberapa kita benar-benar bisa menjadi dampak. Di tahun keberapa kita benar-benar serving the city. Di tahun berapa kita bisa benar-benar jadi terang itu. Benar gak? Tapi bagian kita terus hit. Terus pukul. Ya, lama-lama orang yang latihan atlet aja makin lama makin bagus. Dan ini terjadi di Gracia Poli. Nah kita lihat next slide. Ini chattingannya yang dia akhirnya ini di grup komselnya dia ya. Ini yang nanyanya ketua komselnya. Gimana perasaannya Grace? Dia ngomongin humbled by this achievement. Nah ini yang penting. Dari dulu perasaan mau dapetin di posisi seperti ini susah banget. Setelah sampai knowing that God who behind all the sin. Gak bisa bermegah karena tahu Tuhan yang punya ini. Kita cuma alat dan badminton hanya platform aja. Ini di Instagram USS Fits, kalau tahu USS Fits, ya, screenshot WA ini kurang lebih tahun lalu. Nah, inilah yang disebut dengan waktu kita memberkati kota lewat salah satu channel Arts and Entertainment. Kadang-kadang kita berhenti di mana sih? Kita cuma berhenti waktu itu membuat kita berprestasi. Tapi kita nggak mau lagi untuk mau cerita tentang Tuhan waktu kita berprestasi. Jadi goalnya jangan sampai cuma untuk mendapat cuan. Tapi make sure goal kita apa? Mengerjakan tujuan Tuhan. Karena di channel itu mungkin teman-teman bisa berhasil. Tapi apakah teman-teman berbuah? Benar gak sih? Toel kiri kanan bilang, jangan cuma berhasil. Make sure kita berbuah ya. So ini poin pertama, my life is for God's vision. My life is for God's vision. Ya. Ya mungkin di antara teman-teman mulai berpikir ya itu sih good story ya. Jarang-jarang. Itu yang besarnya kayaknya ya. Yes. Mungkin berbeda dengan teman-teman. Tapi apakah teman-teman mau musingin yang lain? Mending kita fokus yang kita sendiri. Ya. Berapa banyak sih orang yang gak bisa hidup nyaman ketika harus berjuang untuk tujuan Tuhan? Balik lagi. Gue sih maunya yang nyaman ya. Tapi saya ingin kembali mengulang bahwa God's vision, ya, tujuan Tuhan, itu yang selalu membawa kepada fully contentment, kepenuhan kita. Karena kita benar-benar memenuhi tujuan Sang Pencipta. Kita ini ciptaan, Tuhan itu pencipta, benar gak sih? Ya. Sifat tujuan Tuhan, God's vision, selalu bicara tentang contribute to others. Bukan untuk memperkaya diri, ya. Bukan berarti kita jadi gak berpikir tentang memenuhi kebutuhan diri sendiri ya teman-teman ya. Tapi at the end, percayalah bahwa waktu kita mengejarkan tujuan Tuhan, Tuhan sendiri yang sebenarnya akan memelihara kita. Amin. Kita lanjut ceritanya di Nehemia. Next slide. Nah, ini ceritanya ya.
Pembangunan Nehemia ini terjadi dalam waktu 52 hari akhirnya. 52 hari ya. Di tembok Yerusalem ini terjadi 52 hari. Dan kalau kita lihat slide berikutnya, nah ini yang terjadi guys. Ini yang terjadi ya. Ada 50.000 orang Israel yang berkumpul sebenarnya sama Nehemia. Artinya ada 50.000 orang yang akhirnya ninggalin zona nyamannya, ikut dengan visinya Nehemia. Tapi sebenarnya ada 3.350.000 orang yang tetap tinggal di Babel. Stay in comfort zone. Udahlah, gue gini aja, udah oke kok hidup gue gini di Babel, ya di pembuangan Babel. Udah 70 tahun gue dibuang di sini. Ya, udah mending di sini aja udah oke kok, udah punya anak, udah punya kedudukan, gak usah mikirin yang lain. Yang penting keluarga gua aja. Yang penting kuliah gua aja gitu ya, dan sebagainya. Seringkali ya itu yang membuat kita gak mau ngerjain visi Tuhan adalah zona nyaman. Kenapa sih kayak gitu? Karena mereka pikir gini, melayani Tuhan itu gak bisa untung. Mungkin gitu ya, melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan itu nanti kitanya bakal menderita terus. Pertanyaannya gini, benarkah demikian? Nah kita lihat kembali ke ceritanya Nehemia ya. Ini luar biasanya nih. Ini beberapa ayat terakhir. Pada suatu hari 4 bulan kemudian, jadi 4 bulan setelah galau, yaitu pada bulan Nisan, ketika Raja Artasasta sedang makan, aku menghidangkan anggur kepadanya dengan muka murung. Nah, kadang-kadang teman-teman perlu jujur juga nih kalau lagi bete. Kadang-kadang kita bete kalau tentang kita kan. Nah ini keren. Nehemia murung karena dia mikirin kotanya. Belum pernah aku tampak murung di hadapannya seperti pada hari itu. Sebab itu ia bertanya, mengapa kau kelihatan begitu sedih? Padahal tidak sakit, pasti ada sesuatu yang kau risaukan. Aku terkejut. Seorang raja yang udah setara ya dengan dewa katanya, tiba-tiba nanyain pertanyaan yang gak masuk akal. Mengapa mukamu muram? Dalam relasi raja dengan bawahan pada saat itu ya, relasi bawahan dan raja gak masuk akal mendengar percakapan ini. Ini mustahil terjadi. Tapi itulah yang terjadi sebelum Nehemia minta izin. Akhirnya Nehemia ceritain semua untuk resign loh. Ini pas mau resign loh. Pas mau resign aja dia yang ditanyain duluan. Ya, Tuhan buka jalan ke Nehemia. Ini sengaja ya gue bahas ayat supaya teman-teman kebayang bahwa ada orang yang mengalami ini. Dan bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna. Ya, kita perlu back to Bible ya. Dan akhirnya waktu dia ngomong, bahkan raja memperlengkapi Nehemia dengan semua yang ia butuhkan. Come on. Kita lihat ayat berikutnya. Kita bacain sama-sama yuk. 1, 2, 3. Semua menolong aku. Bersama dengan beberapa yang atas. Berangkatlah aku ke Efrat Barat. Di sana surat raja itu kusampaikan kepada para gubernur. Bahkan sampai suratnya, ya, sampai keberangkatannya diurusin sama siapa? Raja. Yang harusnya, perhatiin ya, yang harusnya waktu resign itu berarti mengakhiri hidup. No. Karena kalau memang itu God's vision, Tuhan yang siapin semua. Urusannya urusan Tuhan. Agendanya agenda Tuhan. Balik lagi waktu kita mau kontribusi ke kota. Waktu kita mau care sama yang lain, itu agendanya agenda Tuhan. Kalau agendanya Tuhan, Tuhan ini yang punya segalanya, Dia yang siapin. Ini sebuah kemustahilan pada zaman Nehemia, teman-teman. Jadi kalau kita mau mulai kontribusi di channel-channel elu, bukan tentang idealis elu, bukan tentang kepengen elu, tapi lu cuma mau mikirin, ini Tuhan mau apa ya aku di sini. Tuhan yang siapin. Tiba-tiba bukan kita yang berperang untuk Dia, tetapi Dia yang berperang untuk kita. Amin. Tiba-tiba hukum dunia menjadi terbalik. Bukan kita melayani Dia agar dicinta, melainkan kita yang dilayani olehnya karena kita dicintai sempurna oleh Dia. Itulah salah satu buah dari karya salib Kristus. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 32 yang ngomong gini. Cinta Tuhan sama kita itu gak usah diragukan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi saya cuma mau bilang teman-teman, waktu kita mau kontribusi, mungkin repot. Maukah kita repot untuk God's vision? Semua akan Tuhan sediakan. Mungkin ada saatnya kita jatuh, tapi mungkin ada pelajaran yang berharga di situ. Ya, mungkin disitulah putranya aja diberikan. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan sebuah tujuan untuk kita? Karena Dia mau kita maksimal sesuai dengan agenda Dia. Karena agenda Dia yang terbaik. Poin kedua yang terakhir gini. His provision always on time. Never too late or too early. Penyediaan dari Tuhan selalu on time. Gak pernah terlalu lambat, gak pernah terlalu cepat. Kalau kita mau mulai kontribusi nih kepada kota di mana Tuhan tempatkan, kita mulai, Tuhan yang akan siapin untuk apa? Untuk kita bisa berdampak. Again, bukan untuk memperkaya diri ya. So kalau mau make it happen, jangan cuma dream it, but make it happen. Mulailah dengan hal kecil. Start with small decision to care. Oke? Gue mau ajak teman-teman Praise and Worship untuk naik ke atas panggung. Mungkin boleh nyanyiin lagu yang tadi. Ko Peter boleh pimpin sebelum gue berdoa. Jesus be the center ya. Tapi sebelumnya gue mau tutup dengan sebuah cerita ini teman-teman. Gue tuh dari 2014 lulus kuliah sampai 2016, 2 tahun. 2 tahun ya. Gue tuh hidup dengan quarter life crisis. Bayangin, gue kerja dalam waktu 2 tahun, 2014 sampai 2016 di 5 perusahaan. Aneh ya, 2 tahun kerja, pindah-pindah 5 perusahaan. Saking orang yang galau, orang yang bingung maunya gimana, itu gue. Egois, gak bisa mikirin orang lain. Gue aja bingung gue maunya apa gitu kan. Di situ yang satu cuman yang gue lakuin cuma sini. Cuman ke gereja, aktif di komsel, udah. Ya. Gue coba pukul lagi, komsel, berkembang. Lama-lama, terus tahun 2018 tiba-tiba pelayanan berkembang. Gak lama kemudian gue putusin untuk pelayanan sepenuh waktu di gereja CLCC. Padahal saat itu karir gue oke. Ya akhirnya gue di bank cukup lama. Dan oke. Banyak yang nawarin. Bisa bagus secara keuangan. Takut banget untuk ngerjain panggilan Tuhan di channel C. Christianity. Takut. Ini tahun gue yang keempat pelayanan sepenuh waktu di gereja. Ya, waktu gue mau coba cari tahu passion gue, bener sih gue passionate dengan anak muda. Experience gue, bener sih semua kegagalan masa lalu gue, mungkin bisa relate dengan anak-anak muda. Talenta gue, mungkin untuk friendship, basket, itu semua bisa dimanfaatkan untuk contribute. Bukan untuk hanya sekedar cari achievement pribadi. Kalau ditanya, saat itu ya, gue ngajuin jadi staff gereja 2019. 2020, pandemi mulai. Apakah ada ibadah di gereja? Enggak ada. Bisa aja gue mikirkan, ya elah, ini pas banget lagi istri gue hamil, mau lahiran. Pandemi, gereja enggak ada. Kerjaan cuma online. Ada gak keraguan secara keuangan? Ada, banyak. Tapi His provision always on time. Never too late, never too early. Sampai hari ini pernahkah gue kekurangan? Enggak pernah sekalipun. Anak gue tumbuh juga tuh, sekarang udah umur 3 tahun. Bisa makan, bisa ngomong, cerewet. Bertumbuh. Selalu on time. Kenapa? Karena saya tahu, my life is God's vision. Doain supaya kita semua sama-sama ngerjain itu. Kita sering ke distract. Begitu pukul beberapa kali lubangnya gak kelihatan. Udah deh tinggalin, bubar. Remember, kita ini kepunyaan Tuhan.